Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal, peserta Latsar BPSDM Pemprov Sumbar Angkatan 2 Gelombang 3 tahun 2021. Baik, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan aktualisasi saya berjudul pelatihan pembuatan agen Sayati. Di kegiatan pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan dokumen tentang tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Terus yang ketiga yang menyiapkan alat dan bahan. Keempat ini sosialisasi agen Sayati ke kelompok tani. Terus baru buat agen Sayati ini baru di aplikasi. Tahapan yang kedua adalah melakukan koordinasi dengan penanggung jawab lab dan rekan kerja. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait tujuan kegiatan, bahan yang akan digunakan serta jadwal untuk melakukan perbanyakan agen Sayati di laboratorium. Jadi tujuannya juga sama, dia di agendanya itu memperbanyak agen Sayati, terus menciptakan agen Sayati, baru menyalurkan ke masyarakat. Tahapan yang ketiga adalah menyediakan alat dan bahan. Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan agen Sayati di laboratorium. Kegiatan 4 adalah melakukan pembuatan agen Sayati di laboratorium. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan inokulum awal sebagai bahan yang akan digunakan di kelompok tani nantinya. Seperti ini. Kegiatan 5 adalah melakukan sosialisasi pelatihan agen Sayati di kelompok tani. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan persepsi, menentukan jadwal serta alat dan bahan yang akan digunakan dalam pelatihan. Oh, di bahan nanti kami coba
saya sendiri yang sediakan. Istilahnya nanti kita cuma pelatihan bagaimana cara lebih ke penanggulangan penyakit di padi jadi nanti harapannya kalau misalkan yang sudah buat pelatihan bapak bisa mandiri ini lebih menekan sebenarnya penggunaan pestisida kimia Ya, bisa begitu. Mirip. Kita cari waktu apakah misalkan nanti sama dengan PJPR-nya. Kegiatan 6 adalah melakukan pelatihan pembuatan agen hayati di kelompok tani. Kegiatan ini berdasarkan koordinasi dengan kelompok tani. Sebagai pelayan publik yang baik, memberikan informasi yang jelas, serta mengedepankan namanya efisiensi dalam pelatihan pembuatan agen hayati. Baru dimulai sekarang. Saya langsung saja Pak Dik. Jadi untuk pagi ini kita akan melakukan pelatihan perbanyakan Keselerma. Jadi pelatihannya caranya seperti ini. Fungsinya ini kan sebenarnya untuk lebih pencegahan yang namanya nanti penyakit layu di pertanaman cabai maupun pertanaman hortikultura yang lain. Jadi ini bagusnya Bu diaplikasi Pak pada fase vegetatif. Jadi kalau generatif seperti ini sebenarnya bisa juga, cuma lebih bagus pada saat fase vegetatif, misalkan 7-14 hari setelah tanam. Iya, untuk pencegahan. Dan ini sebenarnya karena penyakit yang biar agak tinggi. Lagi ke belakang. Yang bikin mau gue ini. Itu bang Gonceng. ini. Aduh gaya aku tuh tolak pinggang angkat. sampai 14 hari. Kegiatan 7 adalah melakukan aplikasi agen hayati di lahan kelompok tani. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan cara aplikasi agen hayati di lahan petani. Bagusnya untuk aplikasi begini pagi-pagi sekali sama sore, karena kalau kena matahari begini cepat mati. Jadi bagusnya sebenarnya kalau mau aplikasi. Ya, awas dulu mundur dulu ya. Ya. Jadi habis. Itulah penjelasan tentang kegiatan aktualisasi saya. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pelatihan pembuatan agen hayati sangat bermanfaat dalam menunjang kegiatan pengendalian hama terpadu yang lebih kami kenal dengan PPHT, yang mengedepankan bahan dengan cara yang alami, yaitu yang ramah lingkungan, dalam menjaga eksisten untuk pertanian yang berkelanjutan. Dan diharapkan bahwa kegiatan pelatihan pembuatan agen hayati
segera atau sesering mungkin disosialisasikan kepada petani-petani kita melalui POPT untuk di wilayah kerja masing-masing di semua kabupaten. Terima kasih. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk petani, di mana penggunaan agen hayati itu dapat menekan penggunaan pestisida kimia di petani. Nah, harapan saya sebagai POPT, semoga di wilayah kerja saya juga dapat diterapkan ini. Terima kasih. Ini pembuatan trichoderma sangat bermanfaat kepada kami kelompok tani Pak, karena ini tidak terlalu banyak membutuhkan bahan kimia.